Bismillahirrahmanirrahim. Yang tentang bersiwak gitu ya. Tadinya juga masih kan nggak apa-apa lah, bersiwak kan sesuatu pakai yang kasar, sikat gigi kasar juga, paling cukup lah dengan sikat gigi aja selama ini gitu kan, atau dengan mouthwashnya, pasta giginya yang mengandung siwak, mouthwashnya yang mengandung siwak gitu kan, udah bersiwak juga saya pikir gitu. Tapi ternyata ya masya Allah gitu, apa namanya, itu saya kalau lagi menghafal Quran kadang suka masih sering tuh nyari tipsnya gimana cara bisa cepet hafal Quran gitu. Dan salah satu di dalam yang saya baca itu, saya kaget juga selama ini saya nggak temukan ini, bersiwak katanya gitu. Oh, bersiwak ini nggak pernah saya lakuin nih, saya pikir gitu kan. Terus akhirnya baru tuh di situ saya mulai pelajarin, cari-cari ilmu tentang bersiwak gitu ya, sunnahnya yang betul seperti apa gitu. Masya Allah tuh saya mulai beli online karena belum bisa ke toko-toko herbal kan biasanya yang jual. Saya beli aja tuh siwaknya, murah ya, satu box tuh cuman 60.000 isi selusin gitu. Saya coba cuman modal taat aja ya sama Allah gitu ya. Dibilang itu kan bisa mempertajam akal, mencerdaskan, kemudian bisa memfasihkan lisan, itu ternyata di samping manfaat secara medisnya itu masya Allah gitu ya. Yang pertama itu memang kalau kita hidupkan sunnah itu betul banget gitu, hidupkan sunnah, apalagi sunnah yang sudah mulai ditinggalkan orang ya gitu, itu kan janji Allah ya, itu apa namanya, dapat pahala syahid gitu ya, seperti orang berapa 50 atau 100 orang mati syahid gitu kan, satu sunnah yang ditinggalkan itu masya Allah gitu. Dan sholat yang disertai dengan siwak itu kan istilahnya lebih uh, utama daripada 70 kali sholat tanpa siwak gitu. Itu yang hal-hal seperti itu yang mulai saya pelajarin lagi gitu. Jadi setiap hari alhamdulillah ada yang mulai di upgrade gitu ya, tadinya cuma pakai yang mengandung siwak, ini mulai coba pakai kayu siwaknya. Mulai saya bawa tuh di tas gitu, di rumah juga, kamar mandi atas, kamar mandi bawah, supaya nggak alasan gitu, siwaknya di bawah males gitu. Tapi ya udah, sebisa mungkin kita yang tahu kelemahan kita itu, di situ kita coba gimana ya caranya gitu, kayak misalnya aduh waktunya kayak nggak ada, memang harus disiapin, memang harus dijadwalin seperti itu, kalau misalnya waktu untuk menghafal, waktu untuk membaca Quran seperti itu. Aduh, Masya Sekarang udah Allah. berapa aja sudah apa? Udah mulai menghafal? Iya, masih di juz 30 Mas Ari. Oh, masya Allah. Perajaannya juga itu masih tersendat. Masya Masya Allah, Allah, itu tapi luar biasa udah. pelan-pelan ya. Heeh. Tapi yang luar biasanya gitu ya lagi, dokter itu ada kan orang berprinsip gitu ya. Ya udahlah, udah mau alaf gitu, udah kembali ke Islam, udah gitu. Yang penting udah Islam gitu, mengakui Allah dan juga Rasulullah gitu. Tapi di sini dokter tuh mengupgrade diri terus gitu loh, mengupgrade terus untuk mengisi gitu, merefill apa-apa yang kosong di dalam diri kita gitu dengan ajaran-ajaran Islam yang luar biasa gitu. Dan itu ya balik lagi ya, segala sesuatunya tuh memang kalau memang niatannya dengan hati yang bersih, dengan minta diberikan petunjuk kebenaran yang ada, terus datang dan datang terus gitu. Itu seperti kisah dari cerita dari guru-guru kita juga gitu, bahwa ketika kita memahami Al-Quran sebenarnya seperti kita mengupas bawang. Ketika kita kupas itu akan ada lagi isinya, akan ada lagi isinya, jadi nggak akan pernah habis gitu ketika kita mencoba untuk mengupas. Aduh, Sama Masya juga Allah. sama cobaannya. Sama juga sama cobaannya pada saat masuk. Dulu cobaannya itu, nanti ketika di dalam ada cobaan lagi yang level lebih tinggi. Itu udah pasti. Iya, pasti Udah ya, pasti. betul. Ya, Jadi bukan intinya. berarti di dalam kemudian bisa tenang-tenang aja, justru malah cobaannya akan lebih besar gitu ya kan. Betul, Jadi Masya Allah. ustazah atau jadi ustaz juga cobaannya lebih besar lagi gitu kan. Sesuai dengan ilmunya Sesuai juga yang dengan didapetin ilmunya. seperti apa. Aduh. Dok, terakhir mungkin harapan dokter nih seperti apa? Mungkin juga bisa sampaikan pesan juga nih buat subscriber kita yang sudah memohon-mohon untuk yuk ajak ngobrol dokter nih, dan alhamdulillah sekarang kita bisa kabulkan lah istilahnya, alhamdulillah dikasih jalan sama Allah. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman semua, silakan dok. Iya, makasih. Iya, kalau harapan saya ya ini, yang semoga nggak bosen ya, yang udah denger bolak-balik.
bisa Kita belum dengar kok dok. ya. Ya sebenarnya ini sebenarnya bisa itu ya biasa mungkin ya perjuangan mualaf yang lebih berat dari saya itu jauh lebih banyak saya tahu gitu ya. Tapi mungkin ya apa namanya Allah mau pakai kita siapa aja gitu ya untuk menjadi seperti ini mungkin Mbak Fenita juga Mas Ari juga jadi apa ya pengemban dakwah, pengemban syiar ya gitu ya. Karena ya memang hari-hari ini banyak fitnah terhadap Islam gitu ya. Yang sedih kadang gitu ya sebenarnya Islam itu indah sekali, tapi dibuat seperti Islam itu negatif gitu. Nah, kita disitulah apa peranan kita gitu ya. Masya Allah kalau kita sudah di jalan Allah itu alhamdulillah banget gitu ya. Teman-teman yang sudah muslim dari lahir seperti ya, ataupun yang teman-teman mualaf gitu kalau sudah kita tahu kita sudah berada di jalan yang benar seperti hadis Imam Syafi'i bilang kan ya kalau bisa lari kenceng gitu lari kenceng karena kita tahu kita ini udah di jalan yang benar gitu jalannya Allah gitu lari kenceng apapun yang bisa kita lakukan itu kita lakukan lah gitu ya mengerahkan segenap kekuatan kemampuan gitu ya karena kan memang dunia ini bukan tempatnya buat istirahat santai-santai gitu ya nanti istirahatnya nanti di akhirat gitu karena kan memang hadis juga dibilang apa gak akan dikumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut bersamaan gitu. Kalau kita ngerasa aman di dunia, ya nanti kita di akhirat pasti orang yang menjadi orang yang merasa takut gitu. Tapi ketika kita sering ketakutan di dunia, takut ya Allah nggak dapet ridho Allah, takut ya Allah ini aku ujub dan sebagainya itu nanti insya Allah kita justru menjadi orang yang merasa aman di akhirat gitu. Jadi seperti itu sih kalau misalnya pun kita lelah, kita sulit untuk berlari, mulai lebih pelan gitu nggak apa-apa gitu. Bahkan sampai kalaupun nggak bisa jalan sampai merangkak-rangkak sekalipun gitu ya hadisnya bilang ya nggak apa-apa asal jangan berhenti atau jangan asal berbalik arah. Itu sih pesan saya buat teman-teman gitu. Ya, apa namanya? Terus cari ilmu karena memang kan adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amalan. Pasti amalan kita akan berbeda ketika kita lengkapi dulu ilmunya gitu kan. Kalau misalnya kita lagi kufur, kita lagi malas, kita langsung ingat, oh iya keutamaannya seperti ini gitu. Bersiwak itu mungkin apa mensucikan mulut, membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah gitu. Jadi waktu kita malas, masa sih cuma untuk dapat ridho Allah cuma suruh sikat gigi aja nggak mau gitu ya, misalnya kayak gitu. Seperti itu sih atau banyak keutamaan lain kan ya kalau yang sering saya bilang juga kalau kita ada 4 rakaat sebelum suhur 4 rakaat sudah suhur maka diharamkan neraka baginya gitu kan masa iya kita mau udahlah 4 rakaat aja yang penting fardunya dapat gitu kan sekedar menunaikan kewajiban aja gitu tapi nggak apa-apa sih mungkin memang bertahap sih dari yang kita seperti kayak dipaksa ya kayak apa ya kayak latihan gitu ya tapi lama-lama insya Allah kita akan bisa jadi yang ikhlas karena kita juga karena didasari dengan karena mengasihi Allah karena mau taat pada Allah mengasihi Rasulullah juga gitu seperti itu. Udah Masya Allah. Udah Masya Allah benar-benar nih. Sama nih belum lama dengar juga dari Ustadz Umar juga bilang kalau kita di dunia hidup capek-capek di jalan Allah nanti kita nggak boleh repot-repot jawab pertanyaan malaikat karena kita hidupnya udah di situ. Ini luar biasa relate dengan apa yang diutarakan sama Dokter Karissa ini ya. Apalagi mungkin banyak sekali kadarullah juga di tahun lalu kita juga wawancara seorang mualaf main MMA ya dari Austria waktu itu ya. Yang juga mendapat hidayah ketika pandemi juga gitu. Jadi waduh sepertinya memang ketika pandemi ada cobaan justru malah bertebaran hidayah di sana gitu. Masya Allah, ini polanya semakin jelas ya banyak yang kemudian memeluk Islam itu karena hati ya, maksudnya ada rasa nikmat yang nggak bisa dibilangin ya, maksudnya hanya bisa di experience gitu. Tapi mereka yang meninggalkan Islam itu biasanya karena mata biasanya, karena ada luxuries, ada harta atau apa lain yang bisa didapatkan di dunia. Jadi polanya memang ternyata selalu seperti itu. Kalau menurut saya ini dokternya tipe orang-orang yang berpikir, orang-orang yang ingin mencari tahu gitu. Keingintahuan beliau inilah yang malah membawa dokter malah menuju ke kebenaran dan kebenaran gitu. Dan Masya Allah bukan cuma sekedar diambil untuk diri sendiri, tapi dokter pun juga mau menyebarkan rasa itu kepada kita semua, share ini semua dan mudah-mudahan ya dok
kita semua terus berada di jalannya Allah dan nanti kita bisa ketemu lagi di jalannya Allah. Kalau Amin. misalnya nggak ada ketemu kita, tolong panggil kita juga ya dok. Amin. Amin. Sama-sama. Masya Allah. Dok, terima kasih waktunya, ini udah merepotkan dokter ya. Apa namanya, kita akan terus silaturahmi tentunya sama dokter. Masya Allah, ini ilmunya luar biasa ya. Mungkin jangan ditutup dulu, setelah syuting kita bisa ngobrol yang off secret kayaknya. Oke. Banyak yang penting kita tahan juga. Tapi teman-teman semuanya, entah itu mungkin teman-teman muslim atau non muslim menyaksikan ini, kita semua lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi teman-teman semuanya pegang teguh agama kita, dan agama bukan buat perdebatan, tapi didiskusikan boleh. Jadi teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari pembicaraan kita ini. Mudah-mudahan bisa menjadi yang mungkin lagi pengen cari tahu lebih dalam lagi gitu. Ada yang ingin tahu, pengen ngobrol, mau ngomong saja. Karena teman-teman semua yang kalau ada mau tanya Islam seperti apa sih gitu ya. Itu pasti kita semua yang dapat pertanyaan seperti itu seperti ada misi gitu untuk menjelaskan gitu. Entah bagaimana caranya. Jadi ini luar biasa sekali perjumpaan kita dengan Dr. Karissa, yang kita justru baru mendapatkan informasi di belakangan, tapi justru betul PPKM. Tapi alhamdulillah ada waktu dan juga Allah menakdirkan kita untuk bisa ngobrol di sini. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih ya Makasih, Dok. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa terus jaga silaturahmi. Amin. Amin. Oke. Dan juga buat teman-teman semua, terima kasih yang udah ngikutin obrolan kita. Tapi jangan lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment. Dan please, kalau misalnya ini pembicaraan kita ini banyak manfaat yang bisa kita sebar, tolong sebar ke semuanya. Boleh diedit ulang, kemudian di-share di Instagramnya, boleh di Silakan. posting di sosial media masing-masing, monggo saja. Kita tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.